Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat orang tua kami, buat pekerjaan mereka, kiranya Engkau memberkatinya selalu. Demikian juga dengan guru sekolah minggu ya Tuhan, Engkau satukan kami agar kami senantiasa boleh melayani anak-anak sekolah minggu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan dengan penuh sukacita. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik, sekarang buka buku Kidung Jemaatnya nomor 17 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Pembacaan hukum Taurat. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi hari ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari.
Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apa ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik, kita kembali angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan 2. Tuhanku bila hati kawanku. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan Juli yang tertulis dalam Mazmur 25 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 dan 2 di dalamku diiring. Adik-adik semua, marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 51 ayat 1 dan 2, Kitab Suci Hartaku.
Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik? Kiranya adik-adik selalu dalam keadaan sehat berkat Tuhan ya. Dan masih tetap semangat untuk mengikuti ibadah kita. Terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik semua mari kita persiapkan Alkitabnya dengan membuka nats pengajaran firman Tuhan hari ini yang tertulis di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Baik adik-adik, kalau sudah dibuka, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami sembahkan kehadirat-Mu Allah Bapa di sorga, sumber kehidupan kami. Engkau setia memelihara hidup kami dan memberkati kami senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap sukacita. Terlebih di dalam mengikuti ibadah kami hari ini di rumah kami masing-masing. Bapa di sorga, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk memahaminya dan menguatkan kami untuk melakukan seturut dengan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, adik-adik semuanya, kita akan bersama-sama membaca nats pengajaran atau khotbah untuk ibadah kita hari ini yang sudah kita buka tadi dari Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Mari adik-adik kita baca bersama-sama. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita disapa oleh firman Tuhan dengan topik ibadah, kesatuan dan damai di dalam Tuhan. Kita diajak untuk senantiasa satu, sehati, sepikir dan dalam damai. Tetapi damainya harus di dalam Tuhan. Damainya harus di dalam Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita bisa satu hati dan hidup di dalam damai di dalam Tuhan? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Apa itu adik-adik? Yang pertama, firman Tuhan mengajak kita supaya kita saling memperhatikan. Itu artinya kita harus peduli kepada semua orang, kepada sesama kita. Kepedulian kita kepada semua orang atau kepada teman-teman kita tunjukkan dengan berusaha supaya kita mengetahui keadaan teman-teman kita. Apalagi saat sekarang adik-adik, kita tidak bisa bertemu baik di sekolah maupun di gereja. Kita belum bisa mengunjungi karena adanya pandemi COVID-19. Walaupun kita tidak bisa bertemu, tetapi kita harus berusaha mengetahui kabar atau keadaan teman-teman kita semuanya. Lewat apa adik-adik? Boleh lewat telepon, lewat WA, bahkan sekarang ada video call dan media yang lain untuk mengetahui keadaan teman-teman kita. Itulah buktinya kita saling memperhatikan. Nah, adik-adik, Amang bertanya, apakah sudah mengetahui kabar temannya atau belum? Apakah sudah ditanya kabar temannya atau belum? Harus ditanya ya adik-adik. Kita harus tahu bagaimana keadaan mereka, karena itulah bukti memenuhi firman Tuhan, yaitu memperhatikan sesama. Lalu yang kedua adik-adik, saling mendorong di dalam kasih.
Adik-adik, kalau kita sudah memperhatikan teman-teman kita tahu keadaan mereka, maka kita akan bisa saling mendorong atau saling menopang. Siapa tahu ada teman kita yang mungkin sakit atau sedang bersedih, maka kita bisa mendoakan mereka, memberi semangat dan menguatkan mereka. Supaya dengan perhatian kita, mereka pun dapat terhibur, semakin semangat, bersuka cita, dan akhirnya bisa melakukan aktivitasnya. Belajar di rumah masing-masing dengan sukacita. Yang ketiga, adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tetap memberi waktu untuk beribadah. Sekalipun kita belum bisa berkumpul di gereja atau beribadah di gereja, tetapi kita harus tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Itulah alasannya gereja membuat ibadah online. Supaya adik-adik tetap bisa beribadah di rumah masing-masing. Mendengar firman Tuhan, bisa berdoa bersama-sama dengan kakak adiknya di rumah kita masing-masing. Jadi adik-adik harus rajin beribadah. Tujuannya supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon berkat-Nya, terlebih supaya Tuhan menjaga dan memelihara hidup kita supaya tetap sehat, terhindar dari sakit penyakit, apalagi virus COVID-19. Lalu yang terakhir adik-adik, yang keempat, kita juga diajak untuk mau mengajak teman-teman kita, mengingatkan mereka supaya mereka juga mau beribadah. Adik-adik pernah nggak mengajak temannya untuk beribadah? Siapa yang sudah pernah mengajak lewat WA atau lewat telepon? Sudah pernah? Nah, kalau belum, harus diajak temannya untuk mau beribadah, mengingatkan mereka supaya ikut ibadah online di rumah mereka masing-masing. Nah, adik-adik, itulah tugas kita sebagai orang yang merindukan persekutuan dengan Tuhan. Sehingga adik-adik semua dapat hidup dalam damai, sehati sepikir di dalam Tuhan, sebagaimana ajakan topik ibadah kita hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat sapaan firman-Mu dalam ibadah online kami hari ini, yang mengingatkan kami supaya kami dapat hidup di dalam kesatuan dan dalam damai di dalam Tuhan. Semuanya akan boleh kami nikmati ketika kami mau saling memperhatikan dengan teman-teman kami, peduli dengan mereka, mengingatkan mereka untuk selalu memberikan waktu beribadah di rumah mereka masing-masing, dan mendorong mereka untuk tetap semangat menjalani hidup ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus memampukan kami melakukannya. Bapa di dalam surga, dalam doa kami ini juga kami memohon kepadamu, Tuhan berbelas kasih untuk memelihara, menjaga kami dari segala hal mara bahaya dan kecelakaan, terlebih dari penyebaran virus COVID-19. Bapa di sorga, berkati juga anak-anak-Mu yang mengikuti pelajaran mereka dari rumah masing-masing, supaya mereka juga bertekun untuk belajar dan selalu setia, bersabar menunggu waktu mereka boleh belajar di sekolah mereka masing-masing. Berkati juga seluruh guru-guru sekolah minggu kami, dan juga Amang dan Inang Parhalado yang selalu setia melayani kami lewat ibadah online ini. Kiranya berkat-Mu tercurah atas mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua orang tua kami ya Tuhan, dalam setiap pekerjaan dan aktivitas mereka. Tuhan memberkati, senantiasa dalam keadaan sehat, dan terlebih Tuhan mencukupkan rezeki bagi keluarga kami semuanya. Terpujilah Tuhan, dan inilah doa permohonan kami yang kami sembahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Amang Pendeta. Sekarang tiba saatnya siapkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian, aku bawa dan berikan 3 kali ya adik-adik.
Baiklah, adik-adik semuanya, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.